Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film action seru. Film ini berjudul The Hitman's Bodyguard, menceritakan tentang seorang mantan agen CIA yang memutuskan untuk membangun sebuah pelayanan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungannya. Awalnya pekerjaan dirinya sangat sukses, namun semua itu berubah ketika kliennya berhasil dibunuh. Sekian lamanya berhenti, ia mendapat kabar bahwa seorang presiden Belarusia dinyatakan bersalah atas pembunuhan seluruh warga desa. Namun hanya satu orang yang bisa menjadi saksi kesalahan presiden tersebut, yakni seorang pembunuh bayaran. Mantan agen CIA ini ditugaskan untuk melindungi pembunuh bayaran tersebut menuju tempat pengadilan. Tentu hal itu takkan mudah, karena Presiden Belarusia tersebut telah menyiapkan pasukan untuk menghentikan mereka agar dirinya dinyatakan tak bersalah. Lantas apakah mantan agen CIA ini berhasil? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Michael Bryce yang bertugas sebagai kepala perlindungan sebuah perusahaan bernama AAA. Di misi kali ini, Michael ditugaskan untuk mengantar seorang klien yang berasal dari Jepang bernama Kurosawa. Michael pun berterima kasih kepada Tuan Kurosawa karena telah memilih pelayanannya. Semua pelayanan cukup memuaskan hingga Kurosawa tiba di bandara untuk kembali ke Jepang. Namun ketika harapan Michael semua berjalan lancar, tiba-tiba saja Kurosawa tewas dibunuh di pesawatnya sendiri. Hal itu membuat Michael benar-benar terkejut hingga berlangsung lama. Bahkan ia masih membayangkan kejadian itu ketika ia harus menjemput klien lain yang bernama Tuan Seifert. Saat itu, Seifert sangat ketakutan karena hanya tinggal dirinya seorang yang berada di gedungnya. Beruntung Michael berhasil menenangkan Seifert dan melindunginya dari beberapa orang yang hendak membunuhnya. Lalu scene berpindah pada negara Belarusia yang merupakan perpecahan Uni Soviet. Kita bisa melihat seorang presiden bernama Dukhovik yang tengah menginterogasi seorang profesor yang dinyatakan mengkhianati negara. Dukhovik memberi beberapa pertanyaan padanya agar ia mengakui pengkhianatan tersebut. Namun sang profesor menyangkal karena tak kunjung menjawab. Akhirnya profesor itu dikurung 3 tahun di sebuah camp rahasia. Selama itu juga sang profesor disiksa hingga ia memutuskan untuk melaporkan kejahatan Dukhovik kepada pengadilan internasional. Pengadilan menerima laporan dari profesor, tetapi mereka membutuhkan banyak sekali bukti untuk menjerat Dukhovik bahwa ia benar-benar bersalah. Karena ingin membuktikan bahwa Dukhovik memang benar-benar bersalah, agen Interpol memutuskan pergi ke Manchester untuk bertemu dengan seorang pembunuh bayaran bernama Kincaid. Mereka bernegosiasi dengan sang pengacara bahwa Kincaid akan bersaksi terhadap kesalahan yang Dukhovik miliki. Dengan imbalan, istrinya yang bernama Sonia akan mereka bebaskan. Awalnya pengacara Kincaid menginginkan persyaratan lebih. Namun tiba-tiba Kincaid menyetujui hal itu, asalkan istrinya bisa bebas. Akhirnya Kincaid segera dikirim menuju tempat pengadilan yang berada di Den Haag. Di tengah perjalanan, awalnya semua berjalan dengan normal. Kincaid juga diberikan sel khusus agar ia tak melawan selama perjalanan berlangsung. Tetapi ketika para agen Interpol lengah, mereka tiba-tiba tak sadar jika sebuah mobil meledak yang menyebabkan kecelakaan hebat. Lama kemudian, tembakan mulai terdengar. Beberapa pria misterius berusaha menghancurkan mobil Interpol yang sedang membawa Kincaid. Mereka ingin Kincaid dibunuh agar ia tak bisa bersaksi atas kesalahan Dukhovik. Beberapa agen Interpol berhasil tewas, terkecuali seorang agen yang bernama Amelia. Ia berhasil menyelamatkan diri dan berhasil membawa Kincaid ke rumah aman. Karena tak memiliki bantuan lain, Amelia terpaksa menelpon seorang pria yang merupakan mantannya. Dan pria itu adalah Michael. Amelia menjelaskan bahwa ia memiliki tugas untuk Michael selesaikan. Ia berjanji akan mengembalikan status elit AAA yang sangat Michael inginkan apabila ia mau menjalankan tugas yang Amelia berikan. Awalnya Michael menolak, tetapi karena ia ingin pekerjaannya kembali terlihat sangat hebat, akhirnya ia setuju. Tak lama kemudian, Michael pun segera menghampiri Amelia.
Di rumah aman tersebut, Kincaid yang terluka berusaha mengobati lukanya sembari menelpon Sonia. Sonia yang merupakan tahanan dengan penjagaan maksimum langsung marah-marah karena ia masih kesal dengan Kincaid. Kincaidlah yang menyebabkan dirinya berada di sana. Namun Kincaid tetap bersabar. Ia berjanji suatu saat akan membawanya keluar dan membawanya kembali ke kehidupan normal. Ketika Michael telah tiba di rumah aman, hal yang pertama kali ia lakukan adalah menghajar Kincaid yang berusaha menembaknya. Beruntung, Michael berhasil melucuti seluruh senjata yang Kincaid miliki. Rupanya mereka berdua merupakan musuh bebuyutan. Ya, Kincaid telah berusaha membunuh Michael sebanyak 28 kali. Michael tak mau mengantarkan seorang pria yang sering membuatnya hampir terbunuh. Tetapi Amelia mendesaknya. Ia lalu meninggalkan mereka berdua yang perlahan mulai berusaha untuk berbaur. Sementara itu di satu sisi, Duhovic yang memiliki seorang mata-mata Interpol menghampirinya untuk menagih janji yang Duhovic janjikan padanya. Alih-alih memberikan upah kepadanya, Duhovic justru menusuk lengan agen Interpol tersebut menggunakan pulpen dan memintanya untuk membunuh Kincaid terlebih dahulu. Jika ia berhasil, maka dirinya akan mendapat upah yang sangat besar. Kembali kepada Michael dan Kincaid, di mana setelah Amelia meninggalkan mereka berdua, Michael mulai meminta Kincaid untuk mengikuti semua perkataan yang ia lontarkan. Dengan kondisi Kincaid yang terluka, Michael ingin memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi karena Kincaid merupakan pria yang keras kepala, ia justru melangkahi Michael dan berhasil membunuh dua orang pria yang memasuki rumah aman mereka. Hanya berhenti di situ saja. Kincaid juga melindungi dirinya sendiri dengan menghajar beberapa orang, melompati tangga dan membunuh orang yang hendak mencarinya. Melihat kejadian itu, Michael mulai kebingungan dengan tingkah laku Kincaid. Jika mereka hendak kabur dari rumah aman tersebut, satu-satunya jalan untuk mereka gunakan adalah melompat dari atap gedung menuju tumpukan sampah. Tetapi lagi-lagi, Kincaid ceroboh. Ia tiba-tiba melompat tanpa aba-aba, yang menyebabkan dirinya terbanting berkali-kali sebelum akhirnya terjatuh menuju tumpukan sampah. Michael yang perlahan berhasil menuruni gedung mulai memperingati Kincaid untuk tak ceroboh. Mereka pun lalu mencuri sebuah mobil dan mulai berangkat menuju Den Haag. Di tengah perjalanan, Michael berusaha mencairkan suasana. Ia bertanya mengapa seorang pembunuh bayaran kelas kakap bisa tertangkap oleh Interpol. Kincaid tertawa. Ia menceritakan jika saat itu dirinya tengah melakukan pekerjaannya. Namun saat ia sedang menenggelamkan targetnya, ia tiba-tiba mendapat laporan bahwa istrinya mengalami kecelakaan. Sontak saat itu juga Kincaid langsung menghampiri Sonia. Tetapi setibanya ia di rumah sakit, dua lusin agen Interpol langsung menodongkan senjata kepadanya. Kincaid tak henti-hentinya tertawa sembari menceritakan bagaimana ia berusaha untuk membunuh Michael. Ia juga menceritakan tentang pengalaman mereka berdua di Praha, di mana saat itu Michael sedang melindungi kliennya, sedangkan Kincaid hendak membunuhnya. Namun saat dirinya hampir saja menembak Michael tepat sasaran, batu yang menjadi tempat pijakannya tiba-tiba tergelincir, sehingga tembakannya meleset dan membuat Michael langsung kabur. Karena terlalu banyak tertawa, Kincaid tiba-tiba meminta izin untuk membuang air kecil. Awalnya Michael menyuruh Kincaid untuk membuangnya di dalam botol minuman miliknya. Tetapi karena terlalu banyak alasan yang Kincaid omongkan, akhirnya Michael memberhentikan mobilnya terlebih dahulu. Setelah sekian lama menunggu Kincaid, ia tak kunjung kembali datang. Michael pun berusaha mencari keberadaannya. Saat Michael perlahan menjauhi mobilnya, Kincaid justru datang dari belakang dan langsung berusaha mengambil mobil milik Michael. Beruntung Michael tak sebodoh itu. Ia langsung menodongkan senjata kepada Kincaid dan memintanya untuk tak melakukan hal itu lagi. Ketika mereka berdua hendak melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba ditembaki oleh 3 pria yang berada di ujung jalan. Dengan situasi terdesak, Kincaid meminta sebuah pistol padanya agar ia bisa membantu Michael. Akhirnya, Michael memberikan Kincaid pistol dan ia meminta kepadanya untuk menembak pada arah pukul 11. Sementara ia akan menembak pada arah pukul 1. Tetapi saat Michael hendak menembak, ternyata Kincaid telah membunuh ketiga pria itu. Setelah kejadian tersebut, Michael benar-benar marah. Kincaid telah merusak rencana matang yang telah Michael susun sedemikian rupa. Kini mereka tak memiliki kendaraan sehingga mereka harus berjalan kaki. Sembari berjalan, Kincaid terus meledak. Michael yang perlahan karirnya mengalami kemunduran akibat dirinya yang teledor. Namun Kincaid juga menceritakan terus-menerus perjalanan cintanya.
Ia menceritakan pengalamannya pertama kali bertemu Sonia. Saat itu ia sedang beristirahat di sebuah bar. Lalu tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang dengan gagahnya menghajar beberapa pria yang berusaha mengganggunya. Di pandangan pertama Kincaid terhadap Sonia, ia benar-benar jatuh cinta terhadapnya. Di saat itulah Kincaid langsung menyatakan cinta kepadanya. Belum cerita selesai, sebuah mobil tiba-tiba menghampiri mereka. Akhirnya Michael meminta izin kepada pengendara tersebut untuk menumpang menuju pelabuhan yang akan membawa mereka ke Belanda. Tentu, sang sopir memberi izin, tetapi saat mereka berada di dalam, seluruh penumpang dari mobil tersebut adalah biarawati. Michael tak nyaman dengan hal itu, sementara Kincaid sangat senang. Ia bahkan ikut bernyanyi bersama semua para biarawati. Pagi-pun tiba, mereka berdua telah sampai di pelabuhan untuk menuju Belanda. Di tengah perjalanan, Michael bertanya apakah Kincaid menganggap dirinya sebagai orang baik. Kincaid menceritakan jika kontrak pertama kalinya adalah saat ia berumur 16 tahun. Seorang pria tiba-tiba menobrak pintu gereja dan membunuh sang pendeta di hadapan biarawati. Pria itu tak ingin merampok, ia hanya ingin melakukan kekerasan terhadap seseorang. Setelah kematian sang pendeta, Kincaid mendapat ceramah bahwa ia tak harus memiliki rasa balas dendam, karena semua akan dibalas oleh Tuhan. Tetapi Kincaid tak bisa menunggu selama itu, hingga akhirnya ia membunuh pria yang telah membunuh pendeta sekaligus ayahnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tinggal milik Michael. Di sana Kincaid meminta izin untuk menggunakan fasilitas seperti air hangat dan beberapa baju ganti. Sementara itu, di gedung pengadilan, pihak pendukung Duhovic meminta kepada hakim dan jaksa untuk segera melangsungkan acara. Tetapi hakim meminta mereka untuk bersabar. Ia juga mengatakan bahwa batas saksi tiba di gedung adalah pukul 5 sore. Jika saksi tak kunjung datang, maka Duhovic berhak dinyatakan tak bersalah dan dapat kembali memimpin. Kembali ke kediaman Michael, di mana ketika Michael telah bersiap, ternyata ia lagi-lagi kehilangan Kincaid. Saat itu Kincaid dengan nekat keluar dari kediaman Michael, membeli bunga di tengah orang-orang yang berusaha mengincarnya. Kincaid tak peduli dengan orang-orang yang berusaha membunuhnya. Ia hanya ingin memberikan bunga kepada Sonia yang tengah dipenjara. Melihat perjuangan Kincaid membuat Sonia perlahan luluh. Setelah Kincaid menyelesaikan tugasnya, ia langsung dihampiri oleh Michael yang ternyata telah melindunginya sepanjang jalan. Kincaid pun mengapresiasi hal itu. Tetapi ketika mereka hendak kembali berjalan menuju pengadilan, Kincaid tiba-tiba mengatakan suatu hal yang membuat Michael kecewa. Karena perbuatan Kincaid, ia harus kehilangan kliennya sekaligus Amelia. Saat kematian Kurosawa, Michael menduga Amelia melaporkan kejadian tersebut. Sehingga seseorang mendengar kabar itu dan langsung membunuh Kurosawa. Tetapi nyatanya yang membunuh Kurosawa adalah Kincaid sendiri yang saat itu tak sengaja menemukan keberadaannya. Melihat keberadaan Kurosawa yang nyawanya memiliki nilai cukup fantastis, tentu hal tersebut dimanfaatkan olehnya. Mendengar cerita itu, Michael langsung memutuskan untuk tak melindungi Kincaid kembali. Ia pergi keluar dari gedung dan terus menggerutu. Di saat yang bersamaan, perlahan pria yang berusaha membunuh Kincaid langsung bermunculan. Mereka berusaha menembak Kincaid yang terlihat di tempat umum. Anak-anak buah Duhovic tak memperdulikan siapapun selain Kincaid sendiri. Awalnya memang Michael tak peduli dengan kondisi Kincaid yang terdesak. Tetapi setelah melihat banyak sekali pria yang ingin membunuhnya, akhirnya Michael terpaksa membantu Kincaid. Ia mengendarai motornya untuk menghentikan mobil-mobil yang sedang mengejar Kincaid. Bahkan Michael berhasil menghentikan seorang pria yang hendak meledakkan perahu yang sedang Kincaid kendarai. Meskipun Kincaid berhasil kabur dari kejaran para pria yang hendak membunuhnya, Michael tiba-tiba tertangkap. Ia dibawa ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Di sana Michael diberi pertanyaan terkait di mana keberadaan Kincaid. Tentu Michael tak mau memberitahu hal itu. Karena Michael tak mau memberitahu keberadaan Kincaid, ia harus merasakan konsekuensinya. Awalnya Michael pikir ia akan disiksa menggunakan air. Namun ternyata ia disiksa dengan cara disetrum beberapa kali hingga Michael mau mengatakan di mana keberadaan dari Kincaid.
Michael menjawab bahwa Kincaid berada di belakangnya. Perkataan Michael tak main-main karena Kincaid memang benar berada di belakangnya. Ia langsung membunuh mereka semua dan langsung menyelamatkan Michael yang perlahan mulai melemas. Ketika Michael terbangun, ia telah berada di dalam mobil. Waktu semakin menipis, pihak Duhovic telah siap merayakan kemenangan mereka karena saksi gagal hadir di pengadilan. Amelia yang kesal tiba-tiba mendapat telepon dari Michael. Bukannya memberitahu bahwa mereka akan segera tiba, Michael justru mengatakan bahwa ia telah memaafkan segala kesalahan yang Amelia perbuat. Mendengar hal itu, Amelia semakin marah. Ia meminta Michael untuk segera tiba di gedung pengadilan. Sesaat sebelum telepon ditutup, Michael hendak mengatakan jika ia mencintainya, dibantu oleh Kincaid secara perlahan. Tetapi karena mereka kurang fokus, Kincaid tiba-tiba menabrak sebuah pembatas jalan. Sehingga Michael terlempar keluar dan para anak buah Duhovic berhasil menemukan mereka kembali. Lalu mereka kembali menembaki Michael yang berada di luar. Karena tak mungkin menyelamatkannya, akhirnya Kincaid memutuskan untuk meninggalkan Michael. Di tengah aksi kejar-kejaran, Kincaid menyempatkan kembali menelpon Amelia untuk memberitahu bahwa Michael benar-benar sayang padanya. Kemudian ia mengatakan akan segera tiba di sana. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Baik Michael maupun dirinya berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari kejaran anak buah Duhovic. Beberapa mobil mengejar Kincaid dan terus-menerus menembakinya. Kincaid berada di situasi yang sulit. Perlahan mobilnya mulai rusak. Sementara mobil anak buah Duhovic terus berdatangan. Beruntung, Kincaid berhasil mengatasi itu semua dengan cara mengecoh satu persatu mobilnya. Hingga akhirnya ia berhasil lolos setelah Kincaid meledakkan mobil terakhir ketika sebuah truk menghantamnya. Mari kita berpindah kepada Michael yang tak memiliki kendaraan, di mana ia hanya berusaha untuk masuk ke toko demi toko untuk mengecoh pergerakan anak buah Duhovic. Tetapi meskipun begitu, cukup sulit untuk dirinya menghindari para anak buah Duhovic. Beruntung Michael berhasil kabur setelah ia membunuh salah satu tangan kanan Duhovic. Saat ia dibantu oleh salah satu penjaga toko perkakas yang memberikannya pistol, Michael pun langsung dijemput oleh Kincaid yang tiba di luar toko tepat waktu. Dan akhirnya di detik-detik terakhir menuju penutupan pengadilan, Michael datang membawa sang saksi yang siap menjerat Duhovic. Kincaid pun langsung dipersilahkan untuk duduk dan diminta untuk menjelaskan terlebih dahulu siapa dirinya dan apa hubungannya dengan Duhovic. Kincaid menjelaskan bahwa ia merupakan seorang pembunuh bayaran. Suatu hari dirinya diundang ke istana milik Duhovic. Tentu untuk ditawari sebuah pekerjaan. Duhovic ingin Kincaid membunuh seorang lawan politisnya yang saat ini tengah diasingkan ke Inggris. Saat itu Duhovic menolak pekerjaan tersebut setelah ia tahu bahwa Duhovic memerintahkan pasukannya untuk membantai sebuah desa. Kincaid hanya tak ingin dirinya membunuh seorang yang tak bersalah. Mendengar cerita dari Kincaid, pengacara Duhovic meminta bukti yang ia miliki. Kincaid pun meminta salah satu jaksa untuk membuka sebuah situs website yang telah ia bikin sedemikian rupa. Di website tersebut tertera foto-foto dari Duhovic dan pasukannya yang telah membantai seluruh warga desa. Semua orang yang berada di dalam gedung terkejut. Lalu perlahan Duhovic mulai menjalankan rencananya. Salah satu mata-mata Interpolnya berusaha kabur. Sementara Duhovic tiba-tiba berdiri dan menyatakan jika semua tuntutan yang Kincaid perlihatkan padanya memang benar. Ia pun mengakui jika dirinya bersalah. Tetapi ia melakukan itu semua karena dirinya memiliki kekuasaan yang tak bisa seorang pun batasi. Situasi semakin ricuh ketika sebuah truk besar tiba-tiba menerobos gedung dan ternyata membawa bom. Alhasil ledakan keras muncul yang membuat orang-orang panik. Amelia berusaha menghentikan anak buah Duhovic. Sementara Duhovic yang hendak dibawa ke selnya tiba-tiba mendapat bantuan dari anak buahnya. Situasi pun mulai sulit. Baik Kincaid dan Michael sama-sama terluka. Tetapi Michael ingin Kincaid untuk menghentikan Duhovic yang hendak kabur. Sehingga ia meninggalkan Michael terlebih dahulu untuk menangkap Duhovic. Di atap gedung, Duhovic hendak kabur menggunakan helikopter. Tetapi Kincaid berhasil menembak salah satu anak buah Duhovic yang berada di dalam helikopter. Sehingga helikopter perlahan kehilangan kendali dan jatuh. Setelah tak memiliki bantuan apa-apa, Kincaid langsung menembak Duhovic dan menendangnya hingga ia jatuh ke bawah gedung. Dan ia pun tewas. Di dalam gedung, Amelia yang hendak dibunuh dengan cara dicekik berhasil selamat setelah Michael datang dan menembak agen Interpol korup tersebut. Tak lama setelah itu, bantuan pun tiba dan Michael berhasil terselamatkan. Setelah kejadian mengenaskan tersebut,
Sesuai janji, kepala pimpinan Interpol akan membebaskan istri dari Kincaid. Tetapi Kincaid harus dipenjara terlebih dahulu. Dan scene terakhir di film ini adalah memperlihatkan Kincaid yang ternyata berhasil lolos dari penjara dan membawa kabur istrinya. Sebelum ia dibebaskan, Kincaid melakukan hal itu demi merayakan hari pernikahan mereka berdua. Kincaid dan Sonia menari bebas di bar tempat mereka pertama kali bertemu. Tamat.